Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumratul Mahfirah, mahasiswi SI Alif Jakarta, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5. Oke, menurut identifikasi saya, nomofobia itu nomofobia. Apa itu nomofobia? Nomofobia itu adalah ketakutan berlebihan saat seseorang tidak dapat mengakses ponsel atau layanan telekomunikasi. Masalah ini semakin umum di lingkungan masyarakat modern, termasuk di sekitar kita. Beberapa masalah yang sering ditemukan terkait nomofobia di lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada penurunan interaksi antar sosial tatap muka. Banyak orang yang lebih fokus pada ponsel mereka daripada bicara langsung dengan orang lain. Hal ini membuat kualitas hubungan sosial menurun, terutama dalam keluarga atau kelompok teman. Yang kedua, mengganggu produktivitas. Ketergantungan terhadap ponsel sering mengalihkan perhatian saat bekerja, belajar, atau melakukan tugas lainnya. Misalnya, seseorang sering memeriksa notifikasi media sosial atau bermain game saat seharusnya fokus. Yang ketiga, kesehatan mental dan emosional, yaitu rasa cemas, stres, atau gelisah saat tidak dapat mengakses ponsel menjadi tanda-tanda nyata. Hal ini juga dapat memengaruhi suasana hati dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Yang keempat adalah masalah kesehatan fisik. Pola tidur terganggu karena penggunaan ponsel sebelum tidur. Selain itu, postur tubuh yang buruk saat terus-menerus melihat layar dapat menyebabkan masalah pada leher dan punggung. Yang kelima itu bahaya di jalan atau tempat umum. Banyak orang yang terlalu sibuk dengan ponselnya hingga tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Hal ini bisa meningkatkan resiko kecelakaan, terutama saat berjalan kaki atau sedang berkendara. Atau situasi atau di lingkungan sekitar itu ada sekolah atau universitas. Siswa lebih sering menggunakan ponsel di kelas mengganggu proses belajar. Realita nomofobia di kalangan mahasiswa. Yang pertama, ketergantungan akademik dan non-akademik pada ponsel. Mahasiswa sering menggunakan ponsel untuk berbagai keperluan, seperti mengakses materi perkuliahan, mencari referensi, berkomunikasi dengan dosen, atau mengikuti grup diskusi di platform seperti WhatsApp atau Telegram. Namun, fungsi akademik ini sering bercampur dengan penggunaan non-akademik seperti media sosial, game online, dan hiburan, sehingga menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, ada tekanan sosial dan media sosial. Mahasiswa sering merasa perlu selalu terkoneksi agar tidak ketinggalan informasi dari teman, komunitas, atau tren terbaru. Fear of missing out atau sering kita kenal dengan sebutan FOMO menjadi salah satu penyebab utama nomofobia di kalangan ini. 3 itu ada gangguan pada rutinitas akademik. Mahasiswa yang terlalu sering menggunakan ponsel saat kuliah dapat kehilangan fokus yang berdampak pada pemahaman materi. Bahkan, dalam beberapa kasus, dosen melarang penggunaan ponsel di kelas untuk mengatasi gangguan ini. Yang terakhir itu ada efek samping psikologis. Nomofobia sering menimbulkan rasa cemas ketika tidak aktif atau jauh dari jangkauan. Banyak mahasiswa yang merasa gelisah jika mereka kehabisan baterai, kehilangan koneksi internet, dan lupa membawa ponsel. Nomofobia yang terlihat di lingkungan universitas. Yang pertama itu penggunaan berlebihan di tempat umum. Di kantin, perpustakaan, dan area umum kampus, mahasiswa sering terlihat sibuk dengan ponselnya daripada berinteraksi langsung dengan temannya. Yang kedua, penurunan interaksi sosial. Mahasiswa lebih banyak memilih berkomunikasi melalui pesan teks atau media sosial daripada berbicara secara langsung. Hal ini mengurangi keterampilan komunikasi interpersonal. Yang ketiga, ada distraksi selama proses belajar. Mahasiswa sering tergoda untuk memeriksa ponsel saat perkuliahan berlangsung, bahkan ketika belajar sendiri. Notifikasi media sosial atau aplikasi lain mengalihkan perhatian mereka. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya nomofobia di kalangan mahasiswa atau universitas. Nomofobia di kalangan mahasiswa disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, teknologi, dan psikologis. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mendukung terjadinya nomofobia di kalangan mahasiswa universitas. Yang pertama itu ada ketergantungan pada teknologi dan digitalisasi. Kebutuhan akademik, banyak kegiatan yang mengharuskan menggunakan ponsel.
Terus ada juga akses informasi instan. Selanjutnya pengaruh media sosial. Yang pertama itu ada FOMO of missing out. Mahasiswa merasa harus terus aktif di media sosial agar tidak ketinggalan informasi baik dari teman, komunitas kampus atau tren terbaru. Ada lagi kebutuhan akan validasi sosial. Banyak mahasiswa yang merasa perlu memposting aktivitas mereka untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain melalui likes dan komentar. Yang ketiga itu ada tekanan sosial dan lingkungan. Norma sosial di kalangan mahasiswa, lingkungan kampus yang sangat terhubung secara digital menciptakan tekanan untuk selalu terkoneksi. Misalnya, mahasiswa sering merasa aneh jika tidak memiliki akun medsos atau tidak aktif dalam grup diskusi online. Kebiasaan teman sebaya. Jika teman-teman di sekitar selalu menggunakan ponsel, mahasiswa cenderung mengikuti kebiasaan tersebut agar tetap relevan dan tidak merasa tersisih. Yang keempat, desain teknologi yang adiktif. Notifikasi yang menarik perhatian. Aplikasi di ponsel dirancang untuk terus menarik perhatian pengguna melalui notifikasi, fitur interaksi, dan konten yang dipersonalisasikan. Yang selanjutnya itu scroll tanpa akhir, infinite scrolling. Fitur seperti ini dibuat mahasiswa menghabiskan waktu lebih lama pada media sosial atau platform lainnya tanpa sadar. Selanjutnya itu kebutuhan psikologis, rasa aman dan nyaman. Ponsel memberikan rasa aman karena mahasiswa dapat dengan mudah menghubungi teman atau keluarga kapan saja. Hiburan, ponsel menjadi alat utama untuk hiburan seperti streaming, bermain game, atau mendengarkan musik yang membuat mahasiswa semakin ketergantungan. Itu ada coping machine. Beberapa mahasiswa menggunakan ponsel untuk mengalihkan diri dari stres, rasa kesepian, atau tekanan akademik. Ya, karena kurangnya kesadaran akan dampak nomophobia. Banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa penggunaan ponsel yang berlebihan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Yang ketujuh ada kurangnya pengaturan waktu. Pengelolaan waktu yang buruk. Mahasiswa sering tidak memiliki kontrol yang baik terhadap waktu yang dihabiskan di ponsel. Hal ini diperburuk oleh kebiasaan multitasking seperti belajar sambil memeriksa media sosial. Tidak ada batasan penggunaan ponsel. Universitas atau dosen jarang menetapkan aturan tegas terkait penggunaan ponsel selama proses belajar. Yang kedelapan atau terakhir ada perkembangan infrastruktur teknologi. Akses internet yang mudah, wifi gratis di kampus atau paket data yang murah membuat mahasiswa dapat terus terhubung dengan internet tanpa hambatan. Kemudahan akses ke aplikasi dan media digital dengan beragam aplikasi pendidikan, hiburan, dan komunikasi yang tersedia. Ponsel menjadi alat multifungsi yang sulit dilepaskan. Implikasi nomophobia di kalangan universitas terhadap pendidikan, kehidupan sosial, dan kemampuan bersosialisasi atau berbahasa. Yang pertama itu terhadap pendidikan. Ada beberapa implikasi, yaitu yang pertama ada penurunan konsentrasi dalam belajar, yang kedua ada kinerja akademik yang menurun, dan yang ketiga ada kurangnya pemanfaatan teknologi secara optimal. Selanjutnya implikasi terhadap kehidupan sosial. Yang pertama ada menurunnya interaksi terhadap sosial tatap muka, yang kedua isolasi sosial, yang ketiga kecemasan dalam situasi sosial. Yang terakhir itu ada implikasi terhadap kemampuan bersosialisasi dan berbahasa. Yang pertama, kemunduran keterampilan komunikasi verbal karena fokus dengan gadget masing-masing. Yang B, penurunan kemampuan mendengar. Sedangkan yang terakhir, kemiskinan bahasa dan ekspresi. Solusi untuk mengatasi implikasi nomophobia. 1. Meningkatkan kesadaran digital. 2. Mendorong interaksi langsung. 3. Latihan keterampilan komunikasi. Yang keempat, batasan penggunaan ponsel. Nomophobia bukan hanyalah masalah teknologi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup mahasiswa secara keseluruhan. Dibutuhkan pendekatan holistik secara keseluruhan. Dibutuhkan pendekatan holistik untuk meminimalkan dampaknya terhadap pendidikan, kehidupan sosial, dan keterampilan komunikasi mereka. Saya tampilkan beberapa gambar. Ada 3 gambar di atas. Ada seorang mahasiswa yang sedang asik main ponsel, pada di kanan kirinya juga ada teman-temannya yang asik bermain ponsel. Selanjutnya
ketika kita bersama teman itu kita selalu bermain gadget. Dan terakhir, di lingkungan keluarga itu ada seorang adik dan kakak yang sedang bermain ponsel. Terima kasih, mungkin itu identifikasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.